Pada refleksi akhir tahun 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah dalam paparannya menyampaikan sepanjang 2022, Jampitsus Kejagung telah melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara ataupun kerugian perekonomian negara yang sangat besar, yakni total mencapai 144 triliun rupiah. Kerugian negara tersebut telah dihitung para ahli yang berkompeten di bidangnya. Kerugian keuangan dan perekonomian negara bernilai fantastis tersebut diantaranya berasal dari beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung sejak 1 dekade terakhir. Di antaranya, kasus korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan total kerugian keuangan negara sebesar 2,72 triliun rupiah dan 54 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian kasus korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk tahun 2011 hingga 2021 dengan total kerugian keuangan negara 8,94 triliun rupiah. Kasus besar lain di tahun 2022 adalah kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya pada Januari hingga Maret 2022 dengan total kerugian keuangan negara sebesar 6,04 triliun rupiah dan kerugian perekonomian negara sebesar 12,31 triliun rupiah. Lalu ada kasus korupsi penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016 hingga 2020 dengan kerugian keuangan negara sebesar 2,58 triliun rupiah. Berikutnya ada kasus korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau dengan kerugian keuangan negara sebesar 4,79 triliun rupiah dan 7,8 juta dolar Amerika Serikat serta kerugian perekonomian negara sebesar 73,92 triliun rupiah. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman pada Minggu 8 Januari 2023 menyebut Kejagung dari sisi kinerja bisa dikatakan paling baik dibandingkan dengan dua institusi penegak hukum lain, yakni Kepolisian dan KPK, terutama jika dilihat dari besarnya kerugian keuangan negara yang ditangani. Catatan lain, meski angka kerugian keuangan negara yang diproses hukum sangat besar, yang berhasil dipulihkan atau dikembalikan masih sangat sedikit. Bahkan untuk kerugian perekonomian negara masih belum ada yang dipulihkan. Oleh karena itu, pekerjaan rumah berikutnya adalah memperkuat aspek pemulihan hasil kejahatan. Terkait dengan hal itu, Kejaksaan diharapkan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta para penegak hukum lainnya untuk merumuskan penghitungan kerugian perekonomian negara. Dengan demikian, penghitungan kerugian negara tidak dianggap hakim sebagai kerugian yang asumtif. Berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah 50 juta. Untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.